Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, adik-adik, anak-anakku. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Malam GKP Jemaat Cimahi. Kali ini adalah Renungan Malam minggu yang ketiga di bulan Mei ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara juga adik-adik, kita akan mulai saja Renungan Malam saat ini. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami merendahkan diri, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan begitu sempurna bagi kami. Sekalipun hari-hari kehidupan syarat dengan berbagai tantangan dan pergumulan, kami selalu dimampukan melewatinya. Dan itu kami yakini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan, bahkan terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan. Hari ini sebelum kami bersama-sama beristirahat, kami ingin terlebih dahulu mendekat kepada Tuhan. Kami ingin tetap mendapat tuntunan Tuhan. Kami ingin tetap mendapat terang Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu juga yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, malam ini renungan kita akan didasarkan pada tema miskin harta namun kaya cinta. Tema ini terinspirasi dari bacaan Alkitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16, yaitu tentang seorang janda miskin di Sarfat.
Mari saat ini kita bersama-sama membacanya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disadari atau tidak, berkepanjangan masa pandemi atau persebaran penyakit berskala global mendunia yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19 tidak hanya berdampak menyangkut pada krisis kesehatan masyarakat, tetapi telah menyentuh berbagai sendi kehidupan lainnya, sosial ekonomi, pekerjaan, pendidikan, keamanan, bahkan keagamaan, dan lain-lainnya. Bapak Ibu, salah satu yang saat ini mengemuka adalah banyaknya manusia atau keluarga-keluarga yang mengalami keterpurukan. Orang menjadi miskin dalam arti kurang pangan, kurang sandang, dan juga kurang papan. Bapak Ibu, keterpurukan sebagian masyarakat selain melahirkan keprihatinan pada diri orang yang menjalani, dan bagi kita semua tentunya, juga telah melahirkan persoalan untuk penanganannya. Pemerintah khususnya dan seluruh elemen masyarakat umumnya dipanggil untuk bisa saling bahu-membahu mengatasinya. Bapak Ibu, situasi kemiskinan sering merupakan situasi yang kompleks, artinya saling terjalin dalam suatu sistem.
Nah, secara garis besar kalau kita melihat bentuk-bentuk kemiskinan bisa kita gambarkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, Bapak Ibu, kemiskinan absolut. Apa itu kemiskinan absolut? Arti kemiskinan absolut adalah suatu kondisi kekurangan ekonomis secara ekstrim dalam jangka waktu yang panjang. Dalam kondisi kemiskinan absolut, seseorang atau suatu keluarga tidak memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan yang layak. Karena itu dalam kemiskinan absolut, seorang atau keluarga hanya dapat bertahan dari sisa-sisa yang dimiliki. Setelah itu ia akan kehilangan semuanya, termasuk tempat tinggal, harta milik, dan kesempatan yang ada. Karena itu tidaklah mengherankan dalam kondisi kemiskinan absolut, seseorang atau suatu keluarga menjadi sangat egoistis dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Nah, contohnya saat ini ya, mungkin orang berpikir kalau mau mengeluarkan miliknya untuk orang lain. Jangankan untuk orang lain, ya, untuk Tuhan juga banyak orang yang sekarang ini memperketat, ya, persembahan-persembahan, barangkali sudah mulai agak tidak terpikirkan lagi. Kegiatan-kegiatan sosial dikurangi. Semua terkonsentrasi kepada diri sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, kemiskinan relatif. Arti kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kekurangan secara ekonomis dengan pendapatan di bawah rata-rata anggota masyarakat pada umumnya, sehingga ia tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan sebab terlilit oleh hutang yang sulit dibayar. Dalam konteks kemiskinan relatif, seseorang masih dapat memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, namun jumlah pendapatan dia begitu minim. Dengan kondisi kemiskinan relatif, seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan yang paling dasar atau primer. Namun semuanya serba terbatas. Dan yang ketiga adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kondisi kemiskinan yang dialami sekelompok orang yang disebabkan oleh sistem atau struktur sosial yang tidak mampu menciptakan kesempatan dan keadilan bagi anggota masyarakatnya. Karena itu para anggota masyarakat tersebut tidak memiliki akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak walaupun mereka telah berupaya secara optimal. Dengan demikian, maka kemiskinan struktural terjadi bukan karena faktor kemalasan, keengganan, dan keuletan bekerja. Nah, secara fundamental, kemiskinan struktural ini terjadi karena misalnya penguasa yang korup, memeras, dan berlaku tidak adil. Nah, Bapak Ibu, dari 3 bentuk kemiskinan yang saya sebutkan tadi, ya, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, rasanya orang-orang yang mengalami kemiskinan absolut lah yang sangat membutuhkan pertolongan. Tadi saya sudah sebutkan, kemiskinan absolut adalah kondisi kekurangan ekonomis secara ekstrim dalam jangka waktu yang panjang. Dalam kondisi miskin absolut, seseorang atau suatu keluarga tidak dapat memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi dan kesehatan, serta perlindungan yang layak. Bapak Ibu, mungkinkah
orang-orang yang miskin secara absolut ini bisa terbantu di tengah-tengah pandemi melanda, di mana kebanyakan orang mungkin lebih berkonsentrasi dan berorientasi pada kebutuhan diri masing-masing? Siapakah yang harus bisa menolong mereka? Kedua pertanyaan tadi, Bapak Ibu, sesungguhnya menjadi penting untuk kita renungkan tatkala kita menyadari keberadaan kita sebagai umat Allah. Masing-masing memiliki panggilan hidup bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga harus bisa menjadi berkat bagi sesama. Nah, untuk perenungan terhadap situasi dan kondisi saat ini, serta panggilan kita terhadapnya, itulah malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Itu kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16. Bapak Ibu, kalau kita cermati bacaan Alkitab tadi, kondisi si janda yang dikisahkan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16 sebenarnya menggambarkan kondisi orang yang dalam keadaan terdampak. Bukan hanya karena statusnya sebagai janda dengan satu orang anaknya yang harus memikul beban hidup sendiri, melainkan dia juga menjadi bagian kebanyakan orang yang sedang terdampak kemarau panjang. Tadi sudah disebutkan bahwa saat itu seluruh bagian Timur Tengah mengalami kemarau panjang sebagai kutukan Tuhan, ya, yang disampaikan oleh Nabi Elia di dalam ayat 1 pasal 17 ini. Demi Tuhan yang hidup, kata Elia, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Bapak Ibu, tapi apa yang diceritakan selanjutnya dalam kisah janda di Sarfat itu sungguh mengejutkan kita, karena justru kepada janda miskin tersebut ternyata Allah mengutus Elia untuk meminta pertolongan. Sebab melalui nubuat Nabi Elia, Allah tidak menurunkan hujan atau embun hampir selama 3 tahun 6 bulan. Dengan kondisi tanpa hujan sehingga sungai-sungai menjadi kering, maka Nabi Elia tidak dapat memperoleh makanan. Namun di tengah-tengah situasi itu Allah justru mengutus Nabi Elia pergi ke rumah janda miskin di Sarfat yang disebutkan tadi. Ya, di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9, Allah berfirman kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Janda di Sarfat, tadi kita ketahui begitu miskin. Kekayaan yang ia miliki hanyalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Namun di tengah-tengah kemiskinannya, janda Sarfat tersebut bersedia memberikan hasil olahan tepung menjadi sepotong roti kepada Nabi Elia. Janda di Sarfat tersebut justru memperlihatkan kepedulian dan kemurahan hati kepada orang lain. Barulah dia membuat sepotong roti dari sisa tepung yang telah diolahnya. Tapi karena tindakannya itu justru Allah menyatakan pemeliharaannya dengan kuasa mujizat, yaitu tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tadi disebutkan tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang telah diucapkannya dengan perantaraan Elia tadi. Bapak Ibu, secara ekonomis janda di Sarfat tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi secara rohaniah,
ia adalah seorang yang kaya di hadapan Allah. Di tengah-tengah kemiskinannya, ia tetap melakukan perbuatan yang mulia dan berbuat kebajikan kepada sesama yang juga sedang kekurangan. Itu sebabnya janda di Sarfat diberkati Allah dan memperoleh pemberian Allah dengan kuasanya. Bapak Ibu, dari kisah yang dituturkan Alkitab tadi, sebagai refleksi kita bisa melihat kasus janda di Sarfat, walau terjerat oleh situasi kemiskinan absolut, nuraninya tidak menjadi lemah. Sebaliknya, kepeduliannya terhadap orang lain, yaitu Nabi Elia, tetap menjadi prioritas. Melalui harta milik satu-satunya, yaitu segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli yang ia miliki, ia membuatkan roti terlebih dahulu untuk orang lain. Kemiskinan absolut yang dialaminya tidak meniadakan hakikat manusiawinya, yaitu mendahulukan keselamatan orang lain. Walau ia dan keluarga sedang bertaruh dengan maut, yaitu kelaparan di depan mata. Bapak Ibu, dalam konteks ini, yang seharusnya dibutuhkan oleh janda di Sarfat adalah bantuan karitatif dari orang-orang di sekelilingnya. Tapi yang terjadi, ia justru memberi bantuan karitatif kepada Nabi Elia. Tindakan janda di Sarfat yang menyatakan kemurahan dan kepedulian yang tulus kepada Nabi Elia itu justru tidak membuat dia menjadi semakin miskin. Sebaliknya, Allah menyatakan pemeliharaannya secara ajaib. Janda di Sarfat dan anaknya itu menjadi tetap terpelihara selama musim kering dan tanpa hujan 3 tahun 6 bulan lamanya. Ya, jadi Bapak Ibu, ternyata dalam kondisi kekurangan, keterbatasan, ketika seseorang itu tetap memiliki komitmen untuk bisa saling menguatkan, saling menopang, dan saling berbagi, saudara, berkat Allah justru mencukupkannya. Contoh lain, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 21 ayat 1-2, kisah tentang seorang janda yang memberi persembahan, dan persembahan dialah justru yang berkenan di hadapan Tuhan. Janda ini terjerat oleh kemiskinan, namun ia memiliki spiritualitas yang baik. Spiritualitas yang dimiliki oleh janda tersebut adalah di tengah-tengah kemiskinan dia bekerja mencari nafkah, namun nafkah tersebut dipersembahkan untuk pekerjaan atau karya Allah. Janda tersebut telah melakukan upaya reformatif bagi dirinya sendiri. Dia tidak bergantung pada pemberian atau bantuan orang lain. Ia mampu membiayai hidupnya sendiri. Dia tidak tergantung pada pemberian atau bantuan orang lain. Ia mampu membiayai hidupnya sendiri, tetapi juga ia bekerja mencari nafkah agar dapat ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Ya, karya reformatif yang dilakukan oleh si janda tersebut, Bapak Ibu, telah mewakili dirinya melewati tahap kemandirian. Ia mencari nafkah untuk sesuatu yang dianggap luhur bagi pihak lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat reformatif janda tersebut diimplementasikan oleh beberapa orang yang bekerja keras mencari nafkah, tapi hasil kerja keras tersebut dipakai untuk
kesejahteraan anak-anak yang terlantar, para yatim piatu, dan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Nah, kita melihat juga saat ini ya, di saat pandemi, banyak orang justru bukan yang berlebih, tapi sebenarnya yang memiliki kemampuan terbatas, memiliki harta milik yang mungkin hanya secukupnya, tapi dia mulai berusaha agar tidak hanya berorientasi kepada diri sendiri saja, juga peduli kepada sesamanya. Nah, Bapak Ibu, dari itu semua, sebagai aplikasi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berdasar pada renungan tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, mencari solusi keluar dari masalah kemiskinan ini. Upaya pengentasan kemiskinan bukan dilakukan oleh pihak lain. Yang harus pertama-tama adalah diri sendiri. Setiap orang yang secara sadar dengan cara dan tujuan yang benar berupaya. Upaya pengentasan kemiskinan bukan dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, seperti korup, manipulatif, dan menghalalkan segala macam cara. Sebab tujuan pengentasan kemiskinan adalah pemulihan harkat diri berdasarkan anugerah Allah melalui setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang. Ya, melalui kesempatan yang dimiliki oleh setiap orang dan karakter setiap orang yang terpuji. Yang kedua, selain itu pengentasan kemiskinan tidak terbatas hanya pada bidang ekonomi belaka, tetapi utamanya pada bidang budaya dan spiritualitas diri. Bahaya kemiskinan terbesar, Bapak Ibu, bukanlah karena ekonomi yang minim, tapi justru karena miskinnya nilai-nilai spiritualitas dan budaya luhur, sehingga kehilangan aspek kepedulian, kemurahan, kasih, dan nurani. Yang ketiga, Bapak Ibu, keinginan untuk kaya adalah tindakan serakah, sebab kekayaan pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras dan cerdas secara ulet. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 6 ayat 9 menyatakan, tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Seharusnya sebagai orang percaya bukan bertujuan memiliki impian menjadi orang kaya saja, tetapi utamanya umat bermimpi dan berjuang untuk mengembangkan secara optimal berbagai karunia dan kesempatan yang disediakan Tuhan dengan tanggung jawab, bahwa kemudian ia diberkati dengan harta kekayaan. Itu adalah anugerah yang tidak lepas dari tujuan-tujuan Allah. Yang keempat, Bapak Ibu, harta kekayaan sebenarnya hanyalah alat. Karena itu tujuan hidup bukanlah harta dan kekayaan, tetapi memuliakan Allah dengan mendatangkan kesejahteraan bagi diri sendiri dan sesama di sekitar kita. Apabila harta dan kekayaan dijadikan tujuan hidup, Bapak Ibu, maka kita akan menuai ketamakan dan kejahatan. Tadi di surat Paulus kepada Timotius, bagian lain 1 Timotius 6 ayat 10 dinyatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Selanjutnya, yang kelima, Bapak Ibu, makna hakikat dari pengentasan kemiskinan adalah sebenarnya memulihkan hakikat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan juga berarti upaya pembaharuan hidup
agar hidup kita menjadi para pengelola yang terampil, ahli dan bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai karunia Allah yang ditujukan bukan hanya kepada diri semata, tetapi juga bagi kemuliaan Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu, melalui upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi di setiap pribadi, sesungguhnya kita sedang memerangi salah satu musuh terbesar dalam dosa maut, yaitu dosa kemalasan dan dosa keserakahan. Sebab dosa kemalasan menyebabkan kita mengabaikan inisiatif dan kesungguhan untuk berkarya. Dan dosa keserakahan mendorong kita untuk meraih dan merebut berbagai hal. Akhirnya kita terjerumus pada hidup yang kaya harta namun miskin hati. Seyogianya hidup ini sekalipun miskin harta, Bapak Ibu, namun kaya di dalam cinta. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita dengan segala karunia yang dipercayakan kepada kita. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami merendahkan diri, kami mengucap syukur. Saat ini kami boleh diperdengarkan kembali akan suara-Mu. Terima kasih untuk berkenan Tuhan berfirman kepada kami. Firman Tuhan telah memberi visi atau cara pandang yang tepat bagi kami, bahkan ketika kami pun berada dalam situasi dan kondisi yang sulit. Tuhan, hidup yang Tuhan anugerahkan adalah kesempatan. Di tengah segala himpitan, kesulitan, di tengah segala tantangan dan perjuangan, kami diajak untuk tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi dengan segala kekuatan, dengan segala apa yang kami miliki, kami diharapkan juga bisa peduli, bisa bahkan berbagi kepada sesama.
Tuhan, kami tahu di sekitar kami saat ini begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Begitu banyak orang yang membutuhkan topangan. Begitu banyak orang yang membutuhkan pemberian. Tuhan, kiranya Engkau tidak membiarkan sesama kami, bahkan kami juga dalam kondisi yang terpuruk, hanyut dan tenggelam di dalam segala wabah bencana yang terjadi ini. Tetapi bangkitkanlah kami ya Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat. Sebagaimana janda di Sarfat, sekalipun dalam segala keterbatasan yang dimiliki, Engkau berkenan memakai dia menjadi alat-Mu, menolong Elia yang juga membutuhkan kecukupan. Tuhan, tolonglah kami. Kami tahu di dalam orang-orang yang kekurangan ada wajah-Mu. Karena itu biarlah ketika kami peduli dan ketika kami juga sedia berbagi, kami dapat berjumpa dengan wajah-Mu. Tuhan, namun Engkau juga memakai orang-orang yang menjadi uluran tangan-Mu, memperlihatkan wajah-Mu kepada orang-orang yang kekurangan. Sehingga ketika mereka ditolong, mereka pun melihat wajah Tuhan melalui orang-orang yang menolongnya. Tuhan, pakailah kami sebagai umat-Mu, pakailah gereja Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Di tengah-tengah segala kesulitan yang ada, kami terbuka, kami mau bermurah hati, kami mau berbagi. Ya Tuhan, pada saat ini perkenankan kami berdoa bagi Panitia Hari Raya Gerejawi GKP Jemaat Cimahi yang bekerja sama dengan Komisi Perempuan GKP Jemaat Cimahi yang dengan sukacita melakukan kegiatan-kegiatan sosial mewakili umat-Mu di GKP Cimahi ini untuk mendukung saudara-saudara kami yang membutuhkan topangan. Tuhan, berkatilah usaha Panitia Hari Raya Gerejawi, juga Komisi Perempuan. Kiranya Tuhan juga menggerakkan setiap hati jemaat-Mu untuk ambil bagian di dalamnya. Tuhan, kami juga ingin berdoa, kiranya Tuhan dapat segera memulihkan keadaan saat ini. Tuhan, kami sangat prihatin di dalam keadaan seperti ini. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang terus ingin tiarap, hanyut di dalam segala situasi. Padahal Tuhan adalah sumber kekuatan yang bisa menjadi sumber berkat, memakai setiap kami anak-anak-Mu melakukan sesuatu yang berarti. Bukalah pikiran kami, umat-Mu, bukalah hati kami, umat-Mu, untuk segera bangkit, untuk segera ambil bagian di dalam segala situasi dan kondisi yang membutuhkan uluran tangan. Tuhan, pada malam ini kami juga membawa segala harapan keluarga kami. Manakala kami membaringkan diri di tempat peristirahatan, lindungilah kami semua, lindungilah keluarga kami, lindungilah seisi rumah kami. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala penggoda, pencoba, terlebih mara bahaya, dan wabah corona. Tuhan, biarlah istirahat kami malam ini menjadi saat Tuhan membaharui kami,
sehingga esok hari ketika hari baru Tuhan karuniakan kepada kami boleh menjalaninya dengan kekuatan baru. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendoakan secara khusus jemaat usia lanjut, para orang tua kami. Tuhan, para orang tua sangat rentan dengan menurunnya kesehatan. Berilah kekuatan. Mungkin manusia lahiriah mereka memang merosot, tetapi biarlah manusia batiniahnya oleh Tuhan dibaharui dari sehari ke sehari, sehingga mereka tetap memiliki semangat, memiliki kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik di rumah juga di rumah sakit. Kami mendoakan Ibu Nia Sairun yang sedang dirawat di Rumah Sakit Santosa. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan kepadanya. Juga kami menyerahkan keluarganya, Pak Dedi, Alfa, dan Ivan yang selalu merawat. Pakailah menjadi alat pendampingan Tuhan sendiri bagi Ibu Nia. Tuhan, kami juga mendoakan Pak Susilo yang sedang dalam pemulihan. Kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami yang karena situasi kondisi harus berjauhan dengan keluarga. Tuhan, berilah ketenangan batin, berilah kesabaran. Terlebih ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan selalu menguatkan, menghibur, memberi pengharapan senantiasa kepadanya. Tuhan, kami ingin menyerahkan keprihatinan anak manusia di muka bumi saat ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas umat-Mu. Janganlah pandemi yang diakibatkan oleh virus corona ini terus merangsuk kehidupan manusia. Tetapi berilah ya Tuhan kelegaan, kebebasan agar virus ini segera sirna. Janganlah itu menjadi kutuk-Mu atas kami, tetapi rendahkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami memiliki pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Selamat menyambut curahan Roh Kudus yang akan kita peringati bersama pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.